Hai, teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di Football Ansor, tempat di mana berita sepak bola terkini. Jangan lupa klik tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi. Manchester United memenangkan laga dengan meyakinkan 0-3 melawan Southampton setelah sebelumnya mengalami kekalahan memalukan di kandang oleh rival abadinya Liverpool. Namun kekalahan tersebut tidak membuat mentalitas pemain Manchester United turun saat bertandang ke St. Mary's Stadium markas dari Southampton. 3 gol tanpa balas merupakan bukti dari apiknya permainan anak asuh Ten Hag di laga tersebut. Di 20 menit pertama, Manchester United cukup sulit membongkar pertahanan dari Southampton. Peluang demi peluang dilancarkan oleh skuad dari Russell Martin tersebut hingga akhirnya mendapatkan hadiah penalti dari wasit dikarenakan telatnya Godalot melakukan tackle kepada pemain Southampton di menit 34. Namun penalti tersebut tidak dapat dieksekusi baik oleh Acer sebagai eksekutor dikarenakan kiper Manchester United Onana datang sebagai pahlawan melakukan penyelamatan penalti tersebut. Momentum tersebut merubah para punggawa Manchester United menjadi terlihat lebih percaya diri. Setelah itu, Manchester United melesahkan 2 gol cepat untuk mengambil alih pertandingan. Gol tersebut dilesahkan oleh pemain baru United yaitu Matthijs de Ligt dan pangeran United yaitu Marcus Rashford. Di babak kedua permainan, lebih dikuasai oleh para pemain Manchester United dikarenakan telah lebih dulu unggul 2 gol. Mendekati akhirnya pertandingan, punggawa Manchester United Garnacho melesatkan gol yang diumpan oleh Dalot sehingga menguah kedudukan menjadi 0-3. Kemenangan ini menjadikan tren positif Manchester United untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Nottingham Forest mencatatkan kemenangan di Anfield, mengakhiri rentetan tak terkalahkan di bawah era Arne Slot. Ini menjadi kekalahan perdana di era baru Arne Slot. Kemenangan ini juga merupakan yang pertama bagi Forest di Anfield di ajang Liga Inggris sejak tahun 1969. Callum Hudson-Odoi mencetak gol yang menawan dengan bantuan assist dari Elanga. Liverpool tetap menunjukkan dominasi mereka di babak pertama, tetapi serangan mereka seringkali terhambat oleh pertahanan solid Nottingham Forest. Sementara Mohamed Salah, yang biasanya menjadi andalan untuk mencetak gol, menghadapi kesulitan di babak pertama. Bek kiri Forest, Alex Moreno, berhasil meredam pergerakan bintang asal Mesir tersebut. Pelatih Liverpool, Arne Slot, melakukan perubahan di babak kedua untuk mengatasi kebuntuan dengan memasukkan Darwin Núñez dan Cody Gakpo menggantikan Diogo Jota dan Luis Diaz. Namun, Nottingham Forest membuat kejutan dengan unggul melalui gol dari pemain pengganti Callum Hudson-Odoi pada menit ke-72. Temuannya ke tiang jauh setelah mengecoh Conor Bradley masuk ke pojok kiri gawang Alisson. Liverpool memiliki beberapa kesempatan untuk menyamakan kedudukan, tetapi peluang dari Szoboszlai dan Virgil van Dijk tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, Liverpool harus menelan kekalahan di depan pendukungnya sendiri di Stadion Anfield dari Nottingham Forest. Manchester City saat ini berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan mengumpulkan 12 poin dari 4 pertandingan. Dan seperti yang sering terjadi, Erling Haaland kembali mencuri perhatian dengan penampilannya yang mengesankan. Pertandingan yang baru berjalan 23 detik, tim tamu sudah memimpin 1-0 melalui gol sundulan Yohan Wissa. Gawang Manchester City hampir kebobolan lagi pada menit ke-9. Nathan Collins menyambut umpan silang mendatar dari sepak pojok, namun bola langsung jatuh ke tangan kiper Ederson Moraes. Manchester City berhasil menyamakan skor pada menit ke-19. Tendangan kaki kanan Erling Haaland dari sudut yang sempit mengenai kaki bek Brentford, sehingga mengecoh kiper Mark Flekken. Pada menit ke-32, Haaland kembali menjadikan Flekken kesulitan. Umpan panjang dari Ederson berhasil dikendalikan Haaland di area Brentford, dan dengan cerdik, ia mencungkil bola ke pojok kiri gawang, menjadikannya 2-1 untuk keunggulan Man City. Setelah memimpin, Manchester City terus memberikan tekanan, meskipun Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Savinho menciptakan beberapa peluang, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir.
Real Madrid terus mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di musim tahun 2024-25 dengan kemenangan terbaru 2 gol tanpa balas melawan Real Sociedad. Pertandingan di Real Arena berlangsung cukup sulit bagi juara La Liga tersebut. Babak pertama berlangsung menantang bagi kedua tim dalam usaha untuk mencetak gol, hingga tim tamu akhirnya menemukan momentum pada menit ke-58. Setelah beberapa kali ditekan oleh tuan rumah, Madrid berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak gol lewat penalti yang dieksekusi oleh Vinicius Junior. Penalti ini diberikan setelah Gomez melakukan handbal di area kotak penalti saat mencoba menghentikan tembakan Arda Güler. Pada menit ke-73, Vinicius Junior yang sebelumnya mendapatkan penalti, kali ini memberikan kesempatan kepada Kylian Mbappe untuk mengeksekusi penalti kedua setelah dilanggar oleh Aramburu. Tendangan Mbappe memastikan kemenangan 2-0 untuk Madrid di akhir pertandingan.